Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqhna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita dalam surat Yasin, Bapak dan Ibu sekalian, masih di awal-awal surat, yaitu di pekan yang lalu berbicara tentang ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul itu, Bapak dan Ibu, tugasnya adalah untuk mengingatkan. Litunzir qauman ma undira aba'uhum, terhadap kaum yang tidak pernah diingatkan oleh orang tua mereka, yang menyebabkan fahum ghafilun, lalai. Jadi ayat ini ingin mengingatkan bahwa di penjelasan yang lalu antara Nabi Ismail dengan Rasulullah itu jaraknya kurang lebih 3.700 tahun. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Tapi di tempat yang lain, di Palestina, itu ada Nabi Isa. Jarak antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Jadi bukan jarak yang dekat, Bapak dan Ibu. Jadi wajarlah kalau orang-orang Mekah itu, Jazirah Arab itu, perilakunya, sikapnya itu sudah berlebihan. Saling membunuh di antara mereka, ya, saling menguasai di antara mereka, saling memperbudak di antara mereka, sampai anak wanita mereka pun juga dibunuh. Karena ketika itu anak wanita, seorang istri, seorang ibu, ketika melahirkan anak perempuan, itu aib bagi mereka, maka dibunuh, Pak. Jadi tidak hanya di masa Nabi Musa, Fir'aun membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki, karena dikhawatirkan bahwa bayi laki-laki itu yang akan memerangi dirinya, walaupun akhirnya juga terperangi dengan izin Allah. Bukan kebetulan, kepada Ibu, bayi yang semestinya dibunuh itu malah masuk dengan izin Allah ke istana Fir'aun dan diasuh oleh Fir'aun, yang di kemudian akan menjadi musuh Fir'aun. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Allah punya rancangan, Bapak dan Ibu. Tentu rancangan Allah itu lebih baik daripada rancangan kita. Kalau seorang ulama mengatakan, ikhtiyallahu laka khairun min ikhtiyaruka li nafsik. Pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya pilihan hidup untuk kita, Bapak dan Ibu.
Walaupun sebelum takdir itu ditentukan dan datang kepada diri kita, silakan kita memilih, Pak. Tetapi ingat, apapun yang kita pilih, hasilnya tetap Allah yang menentukan. Nah, ini pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan untuk menjadi nabi dan rasul, tetapi menghadapi manusia-manusia yang jauh dari perilaku yang baik padanya. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Ya, bayangkan 3.700 tahun, Pak, tidak ada nabi, tidak ada rasul di Mekah. Ya sama seperti kita, tidak ada pengajian, tidak ada yang mengingatkan, kita juga tidak punya kitab, Pak. Artinya apa? Tidak ada pegangan dalam arti hubungan kita dengan Allah. Apa yang terjadi? Kebimbangan, kebingungan kepada ibu sekalian. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga menyatakan kepada kita, Bapak dan Ibu, di surat 17 di ayat yang ke-15. Apa yang Allah ingin katakan di surat ini, di ayat ini, Bapak dan Ibu? Bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum yang kaum itu mereka tidak pernah merasakan bahwa mereka diutus nabi dan rasul. Jadi karena tidak ada nabi dan rasul, Bapak dan Ibu, dengan jarak yang sungguh panjang, maka Allah katakan kami tidak akan mengazab. Tetapi kalau kami turunkan nabi dan rasul dan mereka tidak mengikutinya, kami akan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketentuan Allah, Bapak dan Ibu. Ya, kalau ketentuan kita harus diazab walaupun nabi dan rasul tidak ada, tapi Allah tidak. Karena Allah tidak datangkan dengan waktu yang panjang tadi, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai pembelajaran yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu. Artinya, di pekan yang lalu kita berbicara tentang hati, Pak. Bahwa kelalaian, Bapak dan Ibu sekalian, akan merusak hati seseorang. Ketika kita dilalaikan dengan dunia, ketika tujuan hidup kita adalah dunia, Bapak dan Ibu, maka hati kita akan menjadi masalah. Ya, akan menjadi masalah. Ada 4 hal. Waktu itu 3 hal yang kita sebutkan. Yang pertama adalah qalbun mu'attal an wazifatih, yaitu hati yang mogok dari fungsinya, Pak. Ya, fungsi hati itu, Bapak dan Ibu, menata. Fungsi hati itu menyaring, Bapak dan Ibu, dalam segala kehidupan kita. Dan memang Allah memberikan ujian kepada kita itu untuk menguji hati. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur. Di dalam surat yang ketiga di ayat ke-154. Kami akan uji apa yang ada di dalam hati kalian, dan kami akan bersihkan apa yang ada di dalam dada kalian, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian simpan di dalam dada kalian. Nah, ini yang Allah ingin ungkapkan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau hati itu bersih, Pak, maka sungguh pikiran kita pun juga bersih. Pola berpikir kita, kehidupan kita, kebersamaan kita, sosial kita, bernegara kita pasti akan baik, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dan Allah sengaja memang memberikan kepada kita permasalahan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, maka setiap hati itu dijaga dengan baik, Bapak dan Ibu, ditata dengan baik, dan kita melakukan seperti apa yang Allah inginkan, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita akan tidak akan mudah terbawa oleh suasana. Tetapi bagaimana kita yang membawa suasana itu. Bukan masalahnya yang berat, Bapak dan Ibu, tapi hati kita tidak lapang untuk menerima masalah itu. Seberat apapun masalahnya, Bapak dan Ibu, kalau hati kita lapang, maka yang berat itu akan menjadi ringan. Yang susah itu akan menjadi mudah, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kecil itu akan menjadi hilang, Pak. Kenapa? Karena kita melapangkan dada kita, Bapak dan Ibu. Jadi yang Allah tuju itu adalah hati kita, Pak. Dada kita ini gitu. Maka kenapa Allah tidak akan pernah berhenti untuk menguji kita. Dan inilah ujian yang harus dilewati oleh Rasulullah SAW menghadapi manusia-manusia yang selama 3.700 tahun tidak mendapatkan Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita dengar dalam maulid itu, beliau dilempari, beliau dicaci maki, akan dibunuh, wajar, Pak. Wajar itu terjadi. Kenapa? Karena menghadapi orang-orang yang tidak punya hati. Kenapa tadi?
qalbun mu'attalun an wazifati. Orang yang hatinya mogok apa? Untuk melakukan bagaimana pekerjaan hati itu sendiri, Bapak dan Ibu. Fungsinya mogok, Pak. Enggak bisa. Yang kedua, qalbun mu'attalun anil iltifat. Hati yang mogok dalam mengambil pelajaran. Ada orang meninggal, nggak diambil pelajarannya, Pak. Ada orang yang meninggalnya tersenyum, kita anggap biasa saja. Lain, Pak. Ya, kalau kita melihat ada orang yang meninggal tersenyum, Pak, apalagi sampai apa, tercium bau wangi dari tubuhnya itu, Masya Allah, perlu kita cari apa yang menjadi penyebab orang itu bisa seperti itu. Allah jadikan ketika kematiannya. Itu, Pak. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita tuh dengan contoh-contoh, Pak. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya di dalam surat yang ke-20, surat Toha di ayat ke-123. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka aku akan sempitkan kehidupan dunianya dan aku akan kembalikan dia dalam keadaan buta. Bukan orang ini tidak punya kedudukan, bukan orang ini tidak terkenal, bukan orang ini tidak punya harta, tetapi kedudukan, harta, pangkat, keterkenalan dia bukan dipakai untuk mengingat Allah. Bukan untuk dipakai dalam menjalankan apa yang Allah inginkan, yang membuat Allah senang pada dirinya. Maka Allah sempitkan hatinya, Pak, walaupun dia kaya raya. Orang kaya masih iri dengan tetangganya yang tidak kaya. Banyak, Pak. Orang kaya yang hidupnya masih susah, walaupun dia kaya raya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak pernah tenang jiwanya, tidak pernah terentang hatinya, Bapak dan. Kenapa? Sengaja Allah sempitkan. Mengapa demikian? Kata Allah di dalam surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku memahami tentang perasaanmu, wahai hambaku. Siapa sih manusia yang tidak pengen kaya, Pak? Yang tidak pengen terkenal, yang tidak kepengen keluarganya itu lebih baik daripada masa sebelumnya? Pasti semua kita kepengen, Bapak. Apa kata Allah? Aku pahami apa yang ada di dalam hatimu. Kepengen sekali-kali jadi imam, jangan dia saja yang jadi imam, aku juga bisa kok. Ada kan, Pak, Bu? Ada yang rebutan, Pak, jadi imam. Mohon maaf, bukan di sini, Pak. Itu tempat saya yang lama dulu, Pak, depan kuburan Cina. Rebutan, Pak, mau jadi imam. Rebutan, Pak. Saling apa sikut. Ya Allah, jadi imam masjid aja begini, gimana kok jadi pemimpin ya, Pak? Ya, bisa jadi. Kenapa? Ya karena pengen terkenal, Pak. Ya pengen terkenal gitu. Masalah terkenal atau tidak, Bapak dan Ibu, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit, Pak. Maka ketika beliau wafat, beliau meninggal, yang memandikan itu bukan orang kampungnya, malaikat, karena orang kampungnya bingung. Sebab ini ada orang-orang yang memandikan jasadnya Uwais Al-Qarni, tetapi mereka tidak kenal. Para malaikat yang memandikannya, para malaikat yang menyolatkannya, Bapak dan. Kenapa? Karena beliau lebih terkenal di langit daripada di bumi. Ya sedikit-sedikit ingin terkenal di dunia nggak apa-apa, Pak. Silahkan saja, Bapak dan. Ya, kenapa? Ayatnya ada, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Apa kata Allah di dalam surat yang ke-28 di ayat yang ke-77? Kata Allah, carilah karunia yang sudah aku berikan kepada kalian untuk akhirat kalian, jangan lupakan bagian kalian di dunia. Silakan ambil. Mau touring dari Aceh ke Jambi, boleh, nggak apa-apa. Mau apa lagi, Pak? Mau terkenal lagi, Pak? Terjun dari apa? Dari menara ke bawah, boleh, Pak. Ya, nggak dilarang. Tapi ya ingat-ingat, hidup apa mati nanti. Ya, Bapak dan Ibu, apa ceritanya di kemudian? Karena pengen terkenal, Pak. Kan banyak yang kayak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Karena gara-gara TikTok lah, gara-gara apalah. Ini kan medsos ini bukan main, Pak Ibu. Bukan bagi anak-anak muda, kan gitu. Bapak dan Ibu sekalian terutama. Kalau bagi orang tua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengatakan bahwa Rasulullah sedang menghadapi orang yang hatinya itu mogok dalam apa? Mengambil pelajaran.
Gak diambil pelajarannya, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita bicara demo, Pak, di masa Nabi Musa ada demo nggak, Pak? Malah demonya itu demo ular, Pak. Coba, Pak. Lalu ada pengejaran. Pengejarannya, Pak, harus membelah laut, Pak. Ada nggak sekarang, Pak, belah laut? Sungai Batanghari, Pak. Dibelah jadi dua, Pak. Pakai tongkat. Ada yang punya tongkat di rumah, Pak? Tongkat pramuka, Pak? Nggak sembarangan, Pak. Iya. Di masa Rasulullah ada provokator. Siapa provokatornya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau diprovokatori, keluarga beliau, istri beliau Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Maka dalam sejarah disebut dengan hadisul ifki. Itu para nabi dan rasul, Pak. Ada. Jadi kalau sekarang sehari ini ada provokator, terlambat, Pak Ibu. Kenapa? Sudah ada ceritanya dulu. Kenapa kita tidak belajar, Pak Ibu? Mengapa kita tidak mengkaji kembali, mentadabburi kembali Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk kehidupan kita ke depan lebih baik, Pak? Kita lebih percaya dengan undang-undang kepada Ibu. Oke, nggak masalah, Pak. Tetapi itu undang-undang yang dibikin oleh manusia. Bisa berubah, Pak. Al-Quran bisa berubah? Tidak bisa, Pak. Dan itulah yang dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW. Maka kenapa Rasulullah itu punya kebiasaan yang namanya bertahannud? Apa? Bersendirian, Pak, di Gua Hiro. Kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan untuk mendapatkan wahyu itu. Karena itu yang dibutuhkan oleh Allah. Nah sekarang kita tidak perlu, Bapak dan Ibu, seperti Rasulullah tadi, karena Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kita sudah sempurna dengan perantara Rasulullah SAW dari wahyu itu. Kenapa kita tidak bongkar? Kenapa kita tidak buka, Pak? Dari awal pembahasan surat Yasin ini berbicara tentang binaul aqidah, bagaimana kita membangun kekuatan keyakinan kita kepada Allah, Pak. Gak mungkin kita diciptakan kalau Allah tidak menyempurnakan untuk diri kita. Ini yang terjadi di masa Rasulullah sedang mendakwahkan agama Allah di Mekah, Bapak dan Ibu. Ada ketakutan tentang masa depan, ada ketakutan tentang apa? Tentang anak-anaknya, ada ketakutan tentang harta, ada ketakutan tentang kehidupan, Bapak dan Ibu. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat yang ke-31, surat Luqman ayat yang ke-20, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahira wa batina. Bukankah Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian, wahai manusia, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan aku menyempurnakan kenikmatan untuk kalian baik secara zahir ataupun secara batin. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Fasaktubuha lilladzina taqaw. Dan aku tentukan ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita merasa tidak orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita merasa, ayo kita kembali kepada Allah, Pak. Kita kembali. Karena cerita ini akan berulang selalu, Pak, sampai menjelang kiamat. Ya, cerita yang ada di masa Nabi Musa akan bisa terjadi kembali. Cerita yang ada di masa Nabi Lut juga sedang terjadi, Bapak dan Ibu. Begitu pula cerita di masa Rasulullah SAW juga terjadi, Pak. Maka tentu, Bapak dan Ibu, jawabannya, iya, kita kembali kepada Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak bisa tidak. Karena itu adalah kalimat yang Allah sengaja wahyukan kepada Rasulullah untuk menuntun manusia. Maka di dalam surat keempat, di ayat yang ke-26, Allah mengatakan, wal yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian tentang syariatnya, tentang aturannya. Apa syariat kita bermasyarakat, Bapak dan Ibu? Apa syariat yang Allah tentukan kepada kita tentang mengelola harta? Apa syariat yang Allah tentukan ketika kita mengelola tentang masalah warisan? Namanya mawaris, faraid, Bapak dan Ibu. Diatur oleh Allah di surat 4 ayat 11-12 dan di ayat yang ke-76 di akhir surat An-Nisa. Diatur betul, Pak, masa warisan itu. Jangan langsung dibagi rata sebelum kita memahami tentang mawaris tadi, Bapak dan Ibu. Berapa buat wanita, berapa buat laki-laki? Kalau tidak punya anak, siapa yang akan mewariskan itu? Bapak dan Ibu sekalian, kalau dia punya anak, siapa yang punya hak untuk mendapatkan warisan itu? Diatur, Pak, dalam 2 ayat yang panjang.
dan ditutup dengan ayat yang agak panjang di akhir surat An-Nisa. Tapi kita nggak pakai ayat itu, Pak. Yang kita pakai apa? Nafsu kita. Harus apa? Harus sama, tidak boleh tidak. Masya Allah. Ya, tentu akan ada perbedaan di situ, Bapak, dalam pengaturannya. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, Rasulullah menghadapi qalbun mu'attal anit ta'thir. Jadi Rasulullah SAW menghadapi hati yang tidak berfungsi. Kenapa? Anit ta'thir, hati yang mudah berputus asa. Hati yang mudah kecil hati, Pak. Apa yang dia inginkan tidak seperti apa yang Allah datangkan. Harus sama, makanya kita jadi stres, Pak. Jadi tertekan. Kenapa seseorang itu dalam menghadapi masalah menjadi tertekan, menjadi stres? Karena dia tidak mau menerima apa yang Allah kasih. Kan kita tahu, Pak, Bu, apa yang kita rasakan, yang kita jalani itu adalah takdir Allah, Pak. Silakan Bapak dan Ibu merancang sesuatu, tetapi tetap saja takdir Allah yang lebih utama. Maka tadi saya katakan bahwa hidup ini tidak ada kebetulan, Pak. Tidak ada. Semua sudah diatur oleh Allah, Pak. Rasulullah juga sama, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kehidupannya itu sudah diatur. Maka sering saya katakan di sini sebuah ayat di dalam surat ke-28 di ayat 68 Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang akan menjalaninya. Itu, Pak. Suka ataupun kamu tidak suka, senang ataupun kamu tidak senang, lapang ataupun sempit, kamu harus melewatinya. Kenapa? Aku yang punya langit dan bumi, termasuk dirimu. Maka nalahumul khiyarah, kalau sudah datang pada dirimu, kamu tidak akan bisa menolak, kamu tidak akan bisa lari. Nangis-nangislah, Pak. Sakit-sakitlah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena semua sudah ketentukan. Lalu Allah tutup dengan kalimat Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kalau datang, sebutlah namaku. Perbanyak kamu bertasbih mengingatku. Perbanyak kamu bersyukur kepadaku. Kamu memang diuji dengan hinaan, tetapi ada orang yang mati dengan hinaan. Kamu diuji dengan mobilmu rusak kecelakaan, tetapi kamu masih hidup. Ada orang yang kecelakaan mobil, dia mati. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat yang itu. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Ya Allah, kecelakaan mobil saya rusak. Kenapa? Itu belum selesai kreditnya. Ya Allah. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang terjadi. Ada penyesalan gitu. Oh, gitu. Ya, Allah yang ngatur, Pak. Bisa jadi bawa mobilnya nggak pakai doa yang dibaca Bu ketika bawa mobil Bismika Allahumma ahya wa bismika kamu, ya salah. Doanya doa tidur, Pak, bawa mobil ya jadi tidur aja, Pak. Itu. Atau doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala, ya diem aja, nggak ada zikir-zikirnya, Pak, tasbih-tasbihnya, takbir-takbirnya lisan kita lagi bawa mobil gitu, Pak. Ya Allah. Kenapa? Karena yang menjalankan mobil itu bukan kita, Pak. Allah. Karena bisa jadi mobil yang tadi bagus, yang benar, Pak, yang sehat, bisa jadi dalam perjalanannya mati seketika. Itu, Pak. Pesawat yang terbang, Pak, yang katanya bagus, sudah diperiksa bagus, tiba-tiba meledak di atas. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan itu? Kapal yang berlayar, Pak, di lautan, bisa dia berlayar kalau Allah tidak izinkan? Gak bakal bisa, Pak. Sadari itu. Tapi kok kenapa kita kecewa kepada Allah? Dikarenakan apa yang kita minta bukan tidak dikasih, belum dikasih. Kalau dikasih, nanti gak rajin lagi datang ke kelas, Pak. Kan ada orang yang dulu rajin, Pak. Kenapa? Karena susah, Pak. Setelah dia itu dikasih rezeki berlimpah, sibuk dia, Pak. Akhirnya apa? Gak pernah lagi ke adik kelas. Jadi sholatnya apa? Di rumah. Karena gak keburu lagi, udah terlambat ke adik kelas. Sholatnya di rumah. Ada aja alasannya, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah? Ada. Ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah untuk diberi kekayaan. Dikasih kambing, Pak. Setelah kambingnya banyak, sudah mulai sholatnya masbuk.
Lama-lama nggak kelihatan lagi, Pak. Kenapa? Karena sibuk ngurusin kambing, Pak. Nah, kira-kira banyak kambing, Pak, kita, Pak. Ada kambing di rumah. Ya Allah, kambing kita beda. Ya, Pak. Kambingnya ada yang di ASN, Pak. Ada yang ngajar, Pak. Wah, lupa, Pak. Ingat, apapun yang kita dapatkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di surat 16 ayat 53. Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu, semua datang dariku, kata Allah. Bukan karena kamu. Ada orang yang nggak pintar, Pak, kaya. Ada orang yang pintar masuk penjara. Ya kan, Pak? Ada orang yang tidak tamat sekolah SD, Pak, kaya raya, Pak. Banyak itu. Ada orang yang detailnya bererot, Pak, panjang lebar, tapi miskin. Itu, Pak. Kenapa? Allah yang menentukan, bukan kita. Silakan kita berbuat, silakan kita bekerja, Pak. Tapi ingat, pekerjaan kita itu mengingatkan kita tidak kepada Allah. Atau sebaliknya, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Di dalam surat yang ke-24 di ayat yang ke-37 Allah mengatakan, janganlah laki-laki itu terlalaikan oleh pekerjaannya dan jual belinya dalam mengingat Allah, dalam melaksanakan sholat, dan dalam menunaikan zakat. 3 ini, Pak. Kalau ingin solusi masalah yang selesai, Pak, 3 hal ini jangan dilupakan. Ingat Allah. Yang kedua, selesaikan masalah dengan sholat. Sholat itu tidak hanya 5 waktu, Pak. Ada yang sunnah-sunnah. Jangan lupa yang sunnah-sunnah ini untuk kita kerjakan. Dan intens melakukannya. Allah lebih suka dengan sesuatu yang kecil, sedikit, tapi terus kita kerjakan, Pak. Ini besar nggak? Sekali jalan. Enggak, Allah tidak suka. Allah lebih suka dengan sesuatu yang sedikit. Sholat tahajud. Memang orang ini sholat tahajudnya tidak 11, Pak. Hanya 2 atau 4 rakaat, lalu ditutup dengan witir. Tapi tiap malam. Malah setiap di sepertiga malam. Sebab Allah itu lebih suka hadir di hadapan hambanya itu ketika hambanya menunaikan sholat tahajud di sepertiga malam. Di pertengahan akhir, Bapak dari malam itu. Allah lebih suka, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dijelaskan kepada Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada orang-orang yang Rasulullah temui ini hatinya itu apa? Gelisah, Bapak dan Ibu. Putus asa, Bapak dan Ibu. Tidak mau menerima apa yang Allah kasih. Padahal semua yang datang kepada diri kita itu dari Allah, Pak. Ya, dari Allah, Bapak dan Ibu. Bukan karena kita. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, kalau di dalam surat yang ke-7 di ayat yang ke-156, apa kata Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Apa saja, Pak, dalam hidup kita. Itu rahmat Allah. Sampai kita masuk surga pun kita butuh rahmat Allah, Pak. Ya, kita butuh rahmat Allah. Maka berbahagialah yang punya namanya rahmat. Tapi belum tentu juga dapat rahmat. Ya, belum tentu, Pak. Maka perlu ada usaha kita di hadapan Allah. Nah, yang keempat, apa yang Rasulullah hadapi, Pak? Qalbun mu'attalun anil istijabah. Rasulullah menghadapi hati orang-orang yang mogok dalam menyegerakan urusan Allah. Ya, orang-orang yang dihadapi hatinya mogok, Pak, dalam urusan Allah. Tapi kalau urusan dunia, Pak, cepat. Ya, dalam urusan pribadi dia cepat, Pak. Dalam urusan kebahagiaan dia cepat, Pak. Tapi untuk Allah, Pak, pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang Rasulullah dapati, Pak, di waktu itu. Cuek, Pak. Kami tidak butuh kamu, kami butuh patung kami. Makanya kenapa di masa Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul, beliau harus menghadapi orang-orang yang masih menyembah patung. Patung yang mereka bikin, patung yang mereka buat, setelah selesai dibuat, mereka pula menyembahnya, Pak. Ini kan nggak sehat, Pak. Ya, tidak sehat. Nah, bisa jadi patung hari ini, Bapak dan Ibu, bukan patung yang tidak bergerak. Bisa jadi yang bergerak, Pak. Patung itu kemana-mana, Pak. Kita berharap karena dia. Kalau tidak ada dia, maka tidak akan selesai masalah kita. Dia lupa Allah segalanya, Pak. Di atas langit itu ada langit lagi, Pak. Jangan lupa, ya, kepada Ibu sekalian. Nah, jadi kenapa Allah meminta kepada kita segera, Pak? Sebab di dalam surat yang ketiga, di
di ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera kalian datang kepada Tuhan kalian memohon ampun karena Tuhan kalian menyediakan surga seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Segera, Pak. Di dalam surat ke-57 di ayat yang ke-21 surah Al-Hadid, apa kata Allah? Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunanku, dan aku sudah sediakan bagi kalian surga seluas langit dan bumi, hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita ini tidak ada perintah dari Allah untuk berlomba-lomba sesama kita. Nggak ada, Pak, saling sikut sesama kita. Nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kata Allah, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunanku, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhoku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan hidup kalian adalah aku pula yang akan menguji kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.